Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Trianisa dengan NPM C1C022032. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah 3, yang mana di sini saya akan membahas tentang bab akuntansi sewa. Sewa adalah perjanjian antara lisi, penyewa, dengan lesor, pemberi sewa, di mana lisi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati atas diperolehnya hak tersebut. Yang mana lisi diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesor. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lesi atau dikembalikan kepada lesor, yang mana pada akhir masa sewa. Keunggulan sewa ini yang pertama itu pendanaan 100%, yang kedua tingkat bunga tetap, yang ketiga perlindungan terhadap keusangan, yang keempat fleksibel, yang kelima bunga lebih rendah, yang keenam keuntungan pajak, yang ketujuh pembiayaan off balance sheet. Lalu adapun jenis-jenis sewa ini diambil berdasarkan PSAK 30 revisi 2011, yang mana sewa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sewa operasi atau operating lease, contohnya ngekos, yang mana yang ini tidak bisa menjadi milik pribadi. Lalu yang kedua itu sewa pembiayaan atau finance lease motor di akhir aset menjadi milik pribadi, yang mana kriteria sewa pembiayaan yang pertama itu adanya perjanjian sewa yang menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada akhir masa sewa. Yang kedua, lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan pada awal sewa. Nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan. Yang kelima, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakannya tanpa perlu memodifikasi secara material. Analisis perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa terdapat beberapa hal yang disepakati antara lisi dan lesor yang tertuang dalam kontrak sewa. Substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. Yang terdapat dalam ISAK 8, transaksi yang mengandung sewa mengatur cara untuk menentukan apakah suatu transaksi mengandung sewa. Yang pertama, sewa yang tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, awal sewa. Yang ketiga, awal masa sewa. Yang keempat, masa sewa. Yang kelima, pembayaran sewa minimum. Yang keenam, rental kontingen. Yang tujuh, nilai residu yang dijamin. Yang kedelapan, umur ekonomis. Yang kesembilan, umur manfaat. Lalu selanjutnya itu tentang akuntansi sewa untuk lisi, yang mana pengakuan awal dan pengukurannya. Pengakuan aset dan liabilitas. Pada sewa pembiayaan lisi mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitasnya diakui setelah dikurangi uang muka. Tingkat diskonto nilai kini dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Jika lisi tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga implisit, maka digunakan tingkat bunga inkremental.
Tingkat bunga implisit mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembayaran sewa. Sementara tingkat bunga inkremental adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada lisi atas sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Nilai residu aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nilai residu tersebut ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum. Sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya-biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Yang mana biaya langsung awal yang dikeluarkan lisi dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Pengukuran dan pengakuannya yaitu pemisahan antara beban keuangan dan pelunasan pokok. Yaitu setelah mengakui aset dan liabilitas selanjutnya, lisi membayar sewa minimum secara periodik kepada lessor. Jumlah pembayaran sewa tersebut ditentukan oleh lessor setelah memperhitungkan imbal hasil pendapatan bunga bagi lessor, yang mana penyusutan selanjutnya lisi akan menyusutkan aset tersebut seperti halnya penyusutan pada aset tetap yang diatur dalam PSAK 16. Nilai residu. Jika perjanjian sewa terdapat nilai residu yang dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lisi setelah memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Sedangkan jika nilai residu tidak dijamin, maka beban penyusutan atas aset sewaan yang diakui lisi tidak memperhitungkan nilai residu yang dijamin tersebut. Lalu selanjutnya adalah sewa operasi, pengakuan dan pengukuran. Pengakuan beban. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana karena lisi hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Pengukuran beban pada dasarnya, nilai beban sewa diukur didasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lisi, namun terkadang lisi mendapatkan insentif tertentu dari lessor agar bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lesi atau potongan pembayaran sewa. Jika lesi mendapatkan insentif seperti itu, maka mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurangan beban rental selama masa sewa. Seperti yang diatur dalam IESAK 23, sewa operasi insentif penyajian dan pengungkapannya. Laporan laba rugi pada sewa operasi, lesi mengakui beban sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Misalnya, jika aset sewaan digunakan dalam kegiatan administrasi dan pemasaran, maka beban sewa disajikan dalam kelompok beban operasi pada laporan laba rugi. Namun, jika digunakan dalam proses produksi, maka beban sewa dimasukkan dalam nilai perolehan persediaan. Lalu akuntansi sewa bagi lessor, sewa pembiayaan, pengakuan awal dan pengukurannya, yaitu pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan. Pada awal masa sewa, lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu, jika ada. Nah, untuk sewa operasi, pengakuan dan pengukurannya. Pengakuan pendapatan sama halnya dengan lisi. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lessor juga sederhana karena lessor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterima. Pengukuran pendapatan kas, nilai pendapatan pesewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lisi. Namun terkadang lessor memberikan insentif tertentu agar lisi bersedia melaksanakan perjanjian sewa. Insentif dapat berupa pembayaran tunai di muka kepada lisi atau potongan pembayaran sewa
terhadap lisi, maka lessor mengakui biaya agregat dari insentif sebagai pengurangan penghasilan rental selama masa sewa biaya langsung awal. Nah, lalu selanjutnya biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam sewa operasi diakui sebagai aset sewaan yang dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Penyajian dan pengungkapannya laporan laba rugi pada sewa operasi. Lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Laporan posisi keuangan. Lessor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu atas manfaat penggunaan aset sewaan yang menurun. Sewa bagi lessor diberikan atau dealer sewa pembiayaan atas aset oleh lessor, pabrikan atau dealer memberikan, dan jenis penghasilan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba atau rugi dari penjualan biasa atas aset yang disewakan pada harga jual normal setelah dikurangi potongan penjualan atau jika ada. Atas penghasilan ini, lessor mengakui pendapatan penjualan berikut: biaya penjualan terkait penghasilan pembiayaan bunga selama masa sewa. Sewa pembiayaan yaitu pengakuan dan pengukuran lesi penjual. Jika suatu transaksi jual dan sewa balik merupakan sewa pembiayaan, maka selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau lisi, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Sedangkan untuk pengakuan aset sewaan dan liabilitas terkait pada saat penjual atau lisi menyewa kembali mengacu pada ketentuan dalam sewa pembiayaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Sewa operasi. Yang pertama itu jika lisi menjual aset tersebut pada nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera. Untuk pengakuan dan pengukurannya, jika suatu transaksi dijual dan sewa balik merupakan sewa operasi. Lalu yang kedua itu jika harga jual di bawah nilai wajarnya, maka laba atau rugi diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar. Maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan aset. Lalu yang ketiga itu jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasi selama periode penggunaan aset. Yang keempat, jika nilai wajar aset pada saat transaksi jual dan sewa balik lebih rendah daripada jumlah tercatatnya, rugi sebesar selisih antara jumlah tercatat dan nilai wajar diakui segera. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.